Kisah takluknya 5 preman sakti di Jawa Timur di hadapan Gus Maksum. Diceritakan, Gus Maksum pernah mengunjungi satu daerah di Jawa Timur karena suatu acara. Ketika berada di daerah itu, Gus Maksum melihat ada komplotan preman yang berjumlah 5 orang. Komplotan preman itu akan memalak sesiapa saja yang melintas di jalan raya itu. Setelah itu, Gus Maksum pun melintas di sana dan mereka juga melakukan hal yang sama. Namun, bukannya memberikan barang-barang yang ia bawa, justru berkata agar mereka mengembalikan semua barang-barang yang telah mereka rampas tadi. Komplotan preman itu justru menertawakannya, dan mereka berkata akan menghabisinya jika tidak memberikan barang-barangnya. Gus Maksum justru menasihati komplotan preman itu dengan dakwahnya. Namun, bukannya merenungi dakwah itu, komplotan preman itu malah murka dan menghajarnya. Mereka melakukan pertempuran 5 melawan 1. Tanpa mereka sadari, mereka sedang berhadapan dengan siapa. Mereka tak tahu, Gus Maksum adalah seorang jawara, pendekar Nahdlatul Ulama. 5 orang preman itu seketika langsung keok, tersungkur jatuh setelah melakukan pertempuran fisik melawan Gus Maksum. Bukan hanya itu, mereka juga melakukan perlawanan ilmu spiritual. Namun, kekalahan tetap saja menghampiri mereka. Setelah mereka tersungkur jatuh, Gus Maksum pun memberikan ancaman kepada mereka dengan berkata, kalian mau dihabisi atau mau bertaubat. Komplotan preman itu begitu ketakutan dengan kata-kata yang diucap Gus Maksum tersebut, dan mereka meminta ampun dan berjanji pada saat itu akan bertaubat. Kisah takluknya 5 preman sakti di Jawa Timur di hadapan Gus Maksum. Diceritakan, Gus Maksum pernah mengunjungi satu daerah di Jawa Timur karena suatu acara. Ketika berada di daerah itu, Gus Maksum melihat ada komplotan preman yang berjumlah 5 orang. Komplotan preman itu akan memalak sesiapa saja yang melintas di jalan raya itu. Setelah itu, Gus Maksum pun melintas di sana dan mereka juga melakukan hal yang sama. Namun, bukannya memberikan barang-barang yang ia bawa, justru berkata agar mereka mengembalikan semua barang-barang yang telah mereka rampas tadi. Komplotan preman itu justru menertawakannya, dan mereka berkata akan menghabisinya jika tidak memberikan barang-barangnya. Gus Maksum justru menasihati komplotan preman itu dengan dakwahnya. Namun, bukannya merenungi dakwah itu, komplotan preman itu malah murka dan menghajarnya. Mereka melakukan pertempuran 5 melawan 1. Tanpa mereka sadari, mereka sedang berhadapan dengan siapa. Mereka tak tahu, Gus Maksum adalah seorang jawara, pendekar Nahdlatul Ulama. 5 orang preman itu seketika langsung keok, tersungkur jatuh setelah melakukan pertempuran fisik melawan Gus Maksum. Bukan hanya itu, mereka juga melakukan perlawanan ilmu spiritual. Namun, kekalahan tetap saja menghampiri mereka. Setelah mereka tersungkur jatuh, Gus Maksum pun memberikan ancaman kepada mereka dengan berkata, kalian mau dihabisi atau mau bertaubat. Komplotan preman itu begitu ketakutan dengan kata-kata yang diucap Gus Maksum tersebut, dan mereka meminta ampun dan berjanji pada saat itu akan bertaubat.
ذهبت إلى الطبيب أريح حالي، وهل يدري الطبيب بما جرالي؟ جلست فقال ما شكواك صفها، فقلت الحال أبلغ من مقالي. أتيتك يا طبيب على يقين بأنك لست تملك ما ببالي. أنا لا أشتكي الحمى احتجاجا، بل الحمى التي تشكو احتمالي. فتحت إليك حلقي كي تراه، فقل لي هل أكلت من الحلال؟ أتعرف يا طبيب دواء قلبي؟ فداء القلب أعظم من هزالي. كشفت إليك عن صدري أجبني، أتسمع فيه للقرآن تالي. تقول بأن ما في